Sebelum ngelanjutin videonya, mending kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Subscribe mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PHD Mania, balik lagi di channel PHD Mistik, channel yang akan menguak mitos, misteri, dan berbagi cerita horor dari kisah nyata kepada kalian. Bareng saya Adit, tetap di PHD Mistik. Episode kali ini masih cerita kiriman dari Ferry yang menceritakan tentang pengalamannya pada saat dia menjadi panitia camping untuk sebuah acara perkemahan. Langsung aja kita simak ceritanya. Pasang headset, matikan lampu, dan pastikan kalian sedang sendirian. Di episode sebelumnya, Ferry mengalami kejadian pertamanya bertemu sama makhluk dari dunia lain. Dan itu terjadi di area camping bagian utara. Sementara di cerita ini dia mengalami lagi kejadian mistis di area bagian selatan. Ferry ini ternyata masuk ke organisasi remaja masjid di daerahnya. November 2014, dia bareng teman-temannya mengusulkan buat ngadain acara camping buat anak-anak madrasah yang usianya kisaran 10-13 tahun. Sebagai bentuk refreshing dan kebetulan dia kepilih jadi ketua panitianya. Rapat organisasi pun dimulai. Penentuan tempat camping jadi topik diskusi. Suara terbanyak mengerucut ke satu tempat yang gak asing buat Ferry. Yap, benar, sebuah camping ground yang terletak di kaki gunung di kota Bandung. Ferry ini bilang kalau waktu itu dia udah agak lupa sama kejadian mistis yang dialami sewaktu dia SMP. Singkat cerita, waktu dia survei ke sana, Ferry bareng temannya sebut aja Idan sepakat untuk booking area selatan karena kebetulan area utara itu udah ada yang mengisi. Acara dimulai bulan April 2015. Kali ini acara camping cuma berlangsung 2 hari 1 malam, yaitu di hari Sabtu dan hari Minggu. Persiapan logistik udah disiapin jauh-jauh hari. Total anak-anak ada 50 orang. Sementara panitia ada sekitar 20 orang. Jadi total ada 70 orang. Ya kita tahu sendirilah, anak-anak umur segitu lagi masa-masanya lincah. Jadi dibutuhin tenaga ekstra, dibutuhin personil ekstra untuk jagain mereka, apalagi ini di alam. Dari Sabtunya jam 5:30 pagi, sebagian panitia berangkat duluan untuk mempersiapkan logistik di sana. Ada sekitar 7 buah tenda, bahan makanan dan peralatan masak. Oh ya, jadi shelter ini udah dibikin enak tempatnya, udah dilengkapi listrik dan kamar mandi. Jadi bisa dipakai buat masak karena ada di situ. Sementara peserta yang lain dan sisa panitia berangkat sekitar jam 6:30 pagi pakai truk yang sama dengan truk yang dipakai Ferry dulu ketika camping, yaitu truk tentara. Jam 8 pagi mereka udah sampai di lokasi. Sementara persiapan logistik kayak tenda dan yang lainnya hampir rampung. Acara dimulai jam 10. Dimulai pembukaan. Oh ya, area selatan ini gak kayak area utara yang lahannya persis sengkedan. Area selatan ini bisa dikatakan tempatnya hampir bisa disebut kayak lapangan. Kita bayangin kita berdiri ngebelakangin shelter menghadap ke arah barat. Nah, sebelah timur, tepat di belakang kita, yang letaknya agak tinggi sekitar 2 meteran, itu ada semacam menara pantau yang udah usang. Dan ke sebelah timurnya lagi itu ada lapangan bola. Sebelah baratnya tempat kita menghadap, itu dihiasi dengan ilalang yang tinggi-tinggi. Tapi di situ ada jalan setapak yang tembusnya ke jalan pemisah.
Kalau kita geser agak sebelah kiri, di situ ada bangunan yang di dalamnya berjajar sekitar 5 kamar mandi. Sementara di sebelah kiri kita atau di sebelah selatannya lagi itu ada lapangan biasa lah, atau bisa kita sebut sebagai taman karena lapangannya ini gak terlalu gede. Nah, di sebelah kanannya, sebelah utara kita itu ada jalan sebagai jalan keluar area camping. Balik lagi ke cerita, mereka buat tenda di dekat taman tadi, dan obor didirikan agak berjauhan ngelilingin shelter. Pas sudah pembukaan, semua anak diabsen kehadirannya, dan habis itu mereka ngadain semacam acara gerak jalan yang mesti ngejalanin tantangan dari satu pos ke pos lain. Acara gerak jalan ini diwarnai semacam kejadian yang agak aneh. Dimulai dari ada satu anak yang tiba-tiba ngejatuhin diri gitu aja dari arah menara ke arah shelter. Alhamdulillahnya dia gak apa-apa. Terus kejadian ini juga menimpa Ferry sendiri. Dia naik ke menara, ke tengah menara, terus dia loncat. Padahal kalau dihitung, tinggi dari tempat dia duduk tengah menara sampai ke tanah itu sekitar 2,5 meter. Alhasil kakinya agak terkilir sedikit. Menurutnya itu, dia ngerasa ada bisikan yang nyuruh dia untuk lompat. Hei, lompat aja bro. Gak sampai di situ, acara gerak jalan di stop karena tiba-tiba hujan gede dan semua meneduh di shelter. Ya mungkin ini caranya Allah untuk menjaga mereka dari mara bahaya. Acara dilanjutin di dalam shelter kayak main tebak-tebakan gitulah. Sampai hujan agak reda, semua peserta disuruh balik ke tenda buat nyiapin kreasi seni di waktu acara api unggun di malam harinya. Ya mungkin Ferry sebagai ketua panitia terinspirasi dari pengalamannya dulu. Gak cuma nyuruh peserta gitu aja. Ternyata Ferry ini punya niat yang agak nyeleneh bareng teman-temannya. Idan dan yang lainnya, sebut aja Ito, Rusli, Haris, Agus, Benny, dan Kinan. Mereka merencanakan untuk bikin drama yang bertujuan untuk bikin semua peserta terkesan. Dia pengen nyalain api unggun dengan atraksi debus api yang disemburin ke arah kayu-kayu yang jadi bahan bakar api unggun. Cuma yang bikin agak nyeleneh di sini adalah Ferry menunjuk Agus dan Benny untuk bikin sedikit kekacauan ketika acara api unggun. Dan dia datang pakai jubah hitam seolah-olah dia makhluk menakutkan yang datang dari kegelapan sambil ngerangkak. Oke, acara api unggun dimulai. Ferry dan teman-temannya udah bersiap menjalankan skenario drama. Ferry dan kelima temannya bergerak menuju taman sambil bawa obor yang belum dinyalain. Pencahayaan cuma ada dari lampu yang ada di shelter dan dari obor yang mengelilinginya. Otomatis Ferry bergerak ke area yang gelap sambil menenteng jubah hitam dan obornya. Di balik semak, Ferry merhatiin aksi Agus dan Benny yang seolah-olah saling menyalahkan satu sama lain karena gak punya persediaan korek api. Setelah diberi kode berupa teriakan dari Agus, Ferry melancarkan aksinya. Dia pakai jubahnya merangkak cepat setengah lari sampai semua peserta berhamburan ketakutan. Tapi kondisi itu gak lama dan cepat diatasi. Semua peserta kembali berkumpul. Sementara Idan, Ito, Rusli, Haris, dan Kinan di balik semak tadi saling bergantian menyemburkan api ke arah langit sambil mereka berjalan ke arah api unggun. Yang Ferry lihat di sini, ketika mereka berlima masuk ke barisan peserta membentuk formasi, tiba-tiba obor yang tertancap di belakang shelter itu apinya tiba-tiba membumbung tinggi kayak ada yang nyembur. Padahal gak ada siapa-siapa di situ. Waduh, siapa tuh? Perasaan semua yang atraksi udah masuk formasi. Acara berlanjut, atraksinya lancar dilaksanain. Dilanjut sama kreasi seni dari masing-masing kelompok peserta. Di tengah acara kreasi seni, Ferry tanya ke Rusli, "Li, tadi yang nyembur api obor di belakang itu siapa?" Rusli bilang, "Kagak ada siapa-siapa bro."
Terus Ferry nanya lagi, tapi tadi lihat apinya ada yang nyembur kan? Terus dia jawab, ya lihat tapi gak ada siapa-siapa. Ferry keheranan, ternyata bukan dia aja yang lihat. Ferry dan yang lainnya berusaha buat bodo amat. Toh mungkin itu ulah jin jahil yang sengaja cari perhatian. Beres acara api unggun, semua peserta istirahat dilanjut tidur. Panitia termasuk Ferry lanjut diskusi lanjutan teknis tentang jurit malam yang akan diadain sekitar jam 2 malam. Lagi-lagi Ferry ini punya ide yang nyeleneh. Dia niat untuk ngejailin peserta yang lagi jurit malam. Alih-alih buat peserta terkesan, malah dia ya sendiri yang kena batunya. Sampai di acara jurit malam, waktu itu sekitar jam 2 malam. Semua peserta disiapin buat 4 kelompok dengan pembimbing masing-masing 3 orang dari panitia, kecuali Ferry, Idan, dan Haris karena mereka mobile. Acara jurit malam dibikin gak beda jauh kayak gerak jalan. Dibuat 4 pos, cuma di masing-masing pos dikasih pertanyaan dan sedikit tantangan. Jalur jurit malam dimulai dari pinggir jalan sebelah utara shelter, berjalan memutar ke jalan sampai pos terakhir ada di dekat kamar mandi. Waktu kelompok pertama jalan, Ferry, Idan, dan Haris melancarkan aksinya. Dimulai paling depan ada Idan, tengah ada Haris, dan paling belakang Ferry. Ngambil jalan pintas ke jalan setapak yang di pinggirnya dipenuhi ilalang. Dari sana mereka bisa langsung sampai di jalan antara pos 2 dan pos 3. Setelah masuk ke area ilalang, Ferry ngerasa ada yang aneh di belakangnya. Dan Ferry coba lihat di ekor matanya. Ternyata dia lihat ada sosok berjubah hitam, agak bungkuk, bawa tongkat di tangan kirinya. Ferry kaget, spontan lari kecil ke arah Haris sambil bilang, Riz, buruan Riz. Kenapa bro? Ntar aja lah ceritanya, buruan. Idan yang paling depan gak nyadar tingkah Ferry dan Haris. Dia tetap cuek, sampai-sampai dia berhenti dan bilang, Fer, Riz, kita di mana? Ferry dan Haris seketika lihat sekitar dan bingung, karena memang sebelumnya ketika survei Ferry dan Idan emang lewat jalan ini dan sampai ke jalan. Tapi ini enggak. Mereka dikagetin dengan tempat mereka berdiri, yaitu di area yang cukup luas yang dikelilingin pohon-pohon rindang. Dan sedikit lagi mereka tepat ada di bawah menara pantau yang lain. Anehnya menara ini gak kelihatan dari shelter. Mungkin posisinya agak ke bawah dan ketutupan sama ilalang. Ferry bilang, wah, kayaknya ada yang sengaja nyesatin kita Dan. Siapa Fer? Udah tar aja ceritanya. Yang penting kita berdoa terus kita coba jalannya mundur buat kita cari jalannya. Dan benar, ketika mereka berdoa dan berjalan mundur, mereka nemuin persimpangan. Dan Idan baru ngeh, loh, ternyata kita tadi belok kiri ya. Aku gak ngelihat jalan yang lurus ini tadi. Terus kata Ferry, udah coba ke situ aja dan siapa tahu jalannya benar. Mereka bertiga lantas ngambil jalan yang lurus dan benar aja mereka sampai di jalan antara pos 2 dan pos 3. Terus Idan nanya, emang siapa yang nyesatin Fer? Haris nimpal, ya bro, tadi lu kenapa? Ferry jawab, sebenarnya kita itu tadi gak bertiga, tapi berempat. Ada yang ngikutin kita di belakang, pakai jubah hitam, nunduk, dan bawa tongkat di tangan kirinya. Ya mungkin itu yang nyesatin kita bertiga. Haris agak marah di sini. Nah, lu sih pakai ada ide nyeleneh segala. Mana banyak kejadian aneh lagi dari api unggun tadi. Jadi kita kena batunya kan? Ya bro, maaf. Gak jadi deh kita jalin anak-anak. Mending kita balik ke shelter aja yuk. Ferry, Idan, Haris balik ke shelter. Di sana mereka nungguin peserta jurit malam selesai. Setelah beberapa kejadian, ada salah seorang peserta yang bilang kalau pas Ferry dan kawan-kawan atraksi di acara api unggun, dia gak cuma lihat
api di obor belakang nyembur sendiri. Tapi dia juga lihat sosok yang lagi duduk di atas shelter. Siapa itu? Yang jelas Ferry gak lihat sosok ini. Ya, itu tadi ceritanya guys. Semoga dari pengalaman yang dialami Ferry ini kita bisa belajar untuk tetap menjaga kesopanan dimanapun. Kasih tanggapan kalian mengenai cerita ini di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin ngirim ceritanya silakan kalian cek di deskripsi. Ayo subscribe, like, dan share video ini supaya kalian gak merinding sendirian. Sekian dari saya dan wassalam.